إلى حضرة النبي سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته ولمن تبع لدينه وإلى أرواح مشايخنا ووالدينا وبالخصوص لحضرة المؤلف وعلى نية الصحة والسلامة ودفع البلاء وجلب الرزق والقبول لنا والمسلمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami'i ulumihi bid daraini amin. Ya Ali walid taibi salasu alamatin ijtinabul harami wal hirsu ala talabil ilmi wala ya'udu lid-dambi kama la ya'udul halibu lid-darai. Jemaah salat maghrib rahimakumullah. Kembali bersama kita menghaturkan puji dan syukur kita kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat kepada kita. Semoga selawat dan salam senantiasa tercurah ke pangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan sahabat-sahabat beliau, juga pengikut beliau yang setia ila yaumil qiyamah. Jemaah salat maghrib rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambung pesan beliau kepada Ali bin Abi Thalib. Ya Ali walid taibi salasu alamatin. Bagi orang-orang yang bertobat itu ada 3 alamatnya atau 3 tandanya. Taubat itu berkaitan sekali dengan dosa. Sedangkan kita ini merupakan sasaran-sasaran dosa. Tidak ada orang yang lepas daripada dosa.
selama dia masih berstatus manusia, tidak bisa menghindar daripada dosa. Kecuali orang itu manusia yang berstatus rasul. Mereka itu menjadi qudwah, jadi contoh dan ikutan, lalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi dan Rasul itu memang manusia, namun manusia luar biasa, terpelihara daripada dosa. Seandainya khilaf mereka itu diampuni oleh Allah, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqima. Dasar ayat ini, Bapak dan Saudara, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sembahyang tahajud malam. Di keheningan malam, Nabi itu menitiskan air mata. Karena beliau mengatakan, rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainahu. Ada seorang hamba Allah dalam keheningan malam, zakarallah, dia mengingat Allah. Orang guringan, tapi laki-laki ini bangun, ingat kepada Allah, ingat kepada kebaikan-kebaikan Allah, ingat kepada nikmat-nikmat Allah. Fafadat ainahu, lalu meleleh air matanya. Takut dengan Tuhan. Banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang kita serap. Namun sebandingkah kita melaksanakan segala perintah Allah? Lalu orang itu menangis. Orang yang seperti ini, ujar Nabi, yudilluhumullahu yawma la dilla illa dilluh. Bangun di tengah malam, ingat dengan Allah, ingat dengan nikmat Allah, ingat dengan kebaikan-kebaikan Allah, lalu menangis. Orang yang seperti ini dinaungi oleh Allah apabila hari kiamat di padang mahsyar, semua kita akan dikumpul di sana. Kada bapilih nang sugih, nang kada sugih, pejabat, rakyat biasa, nang Tuhan nang anum, makumpul kita di situ. Cuman ada nang aneh. Ada nang dipayungi Allah, ada nang kada. Nang kada dipayungi Allah ini menurut hadis Nabi
Ada nang berkeringat bepalohan anjir kita. Palohnya sampai ke lutut, sampai ke pinggang, sampai ke pusat. Ada orang macam itu. Begiringan dosanya ketika di dunia belum ditobati. Ada nang sampai ke dada, ada nang lamas, Masya Allah. Tapi kalau orang ketika di dunia bangun di tengah malam dalam keheningan waktu, mengingat akan Allah dan kebaikan-kebaikan Allah, lalu menangis. Nabi mengerjakan hari itu. Ketika beliau sembahyang malam, malah sambil menangis. Lalu salam, Siti Aisyah berucap, "Mafal tadaka ya Rasulullah." Kenapa macam ini wahai Rasulullah? Orang guringan pian bangun sembahyang, orang mengaruh pian menangis. Lima ada kaya Rasul, kenapa sampian seperti ini wahai Rasulullah? Kenapa sampian seperti ini wahai Rasulullah? Cuman Nabi itu menjawab singkat. Aisyah, apalah uhibbu an akuna abdan syakura. Aku kepingin jadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah. Sebab beliau dosa nang dulu, dosa nang kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ujian Nabi, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat Al-Quran, orang kalau bertobat itu dicintai Tuhan. Orang kalau bertobat dicintai Tuhan. Inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang selalu bersuci. Kita tidak mengomentari tentang mutatahhirin, cuman tawabin, orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi menghimbau kepada kita sebagai umat, ayuhan nas, hai manusia, tubu ilallah qabla an tamutu. Bertobatlah kamu kepada Allah sebelum nyawamu berpisah dengan jasadmu. Sebelum mati maksudnya. Wabadiru bil a'mali shalihati qabla an tushgalu. Segeralah kau mengerjakan amal-amal kebajikan sebelum kau repot. Sekarang kita ini hidup di dunia. Dunia ini tidak membuat santai kepada manusia. Kenapa jadi ulun berani mengatakan demikian? Karena Nabi menyebutkan la rahata fid dunia. Tidak ada urusan santai di dunia. Nah, ada kita aja maulah berjalan santai, bersepeda santai. Padahal urusan santai tidak ada. Waktu 24 jam. Seharianan semalaman. Kalau lewat tidak akan kembali lagi.
Nang semalam kata di belakang hari ini sudah berlalu. Wabadiru bila amali salihati qabla an tusgalu. Dunia semakin membuat orang repot karena keindahan dunia. Wasilu bainakum wa baina rabbikum bikasrati dzikrikum lah. Ujar Nabi, hubungkan rohaniyahmu dengan Tuhanmu. Jangan putus komunikasi dengan Tuhan. Ya listrik itu nyambung, ada pagat. Dengan apa cara kita menghubungkan diri dengan Tuhan? Bikasrati zikrikum lah, dengan banyak menyebut nama Allah, dengan banyak mengingat keagungan dan kebaikan Allah. Wa aksiru minas sadaqah, perbanyaklah olehmu mengerjakan sedekah, bisirri wal alaniyah, baik secara rahasia atau nyata. Turzaku wa tunsaru wa tujbaru. Kalau yang 4 perkara ini kita kerjakan, bertobat kepada Allah, selalu memanfaatkan dan menggunakan waktu untuk mengerjakan amal-amal kebaikan, senantiasa menghubungkan rohaniah kita dengan Tuhan, yaitu dengan banyak mengingat Allah. Keempat, meningkatkan infak dan sedekah. Karena itulah yang akan kita bawa, yang akan kita nikmati di sana, di akhirat. Kita di dunia ini sering ulun angkat adalah untuk berbenah diri, baulah sangu, gasan di akhirat. Ya paling lawas kita di dunia ini 100 tahun. Tapi kalau sudah kita kembali ke akhirat, tidak ada lagi 100 tahun, tidak ada lagi 1000 tahun, abadal abidin wa daharad dahirin, selama-lamanya. Kalau kita bahagia, masuk surga selamanya dalam nikmat. Kalau celaka, masuk neraka sengsara selamanya. Dua-duanya itu kada bakal keluaran. Di surga selamanya, di neraka selamanya. Tetapi kalau bertobat, memanfaatkan waktu untuk amal kebajikan, menghubungkan rohaniah dengan Allah, meningkatkan infak dan sedekah, tunsaru, kamu pasti ditolong Tuhan, ujar Nabi. Waturzaku, dan kamu akan dimudahkan urusan rezeki. Watujbaru, kekurangan-kekuranganmu akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, itu sekilas tentang taubat. Dulu ulun angkat bahwa taubat itu adalah kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah.
Allah sangat senang kepada hamba yang bertobat kepada Allah. Macam apa senangnya Allah? Seperti seseorang yang mengelana di gurun Sahara. Karena kejauhan perjalanan, panas terik matahari, ketemu sebuah pohon. Lalu benaung singgah. Dengan kuda tunggangannya, disitulah tempat perlengkapan bekalnya, pakaiannya, makanannya, minumannya di kuda itu. Lalu menyandarkan badan di pohon, bersandar. Bahasa kami orang Amuntai di Halabio, lalu takalap. Takalap bersandar, takalap. Paham ya kalau takalap? Tak banget sih pada mengantok. Takalap. Karena koyohan awak bersandar lalu takalap, imbah jaga kudanya hilang. Maka di situ pakaiannya, makanannya, minumannya, mencari kemana mencari. Sejauh mata memandang kelihatan. Percuma mencari. Lalu disanderakannya pulang awak. Berniat aku bermati aja sini. Empan apang dimakan. Makanan dibawa kuda. Napa diminum? Minuman dibawa kuda. Bermati aja aku di sini. Bersandar, tak kalah pulang. Tak bangun, tak buncilak. Labar kudanya ada di hadapan. Umah himungnya. Bah, himung benar. Nang kada diharap dapat, dengan diharap datang. Lalu berucap tabalik. Allahumma ana rabbuk wa anta abdi. Dasar bujur Tuhanai, aku ni adalah. Dasar bujur, aku ni Tuhanmu. Dan engkau itu adalah hambaku. Tak paling. Tuhan padahkannya hambanya, ini padahkan Tuhannya. Kahihimungan. Tak salah-salah bahasa sambet. Allah Ta'ala lebih senang lagi kepada hamba yang bertobat kepada Allah. Lalu syarat kita bertobat kepada Allah itu 3. Hafalah sudah kita. Pertama, kita itu tidak lagi mengerjakan maksiat. Kedua, menyesal. Ketiga, berjanji sepenuh hati tidak mau ulangi lagi. Kalau pangkena tagil Tuhan agar aku nang aja jaga lagi kayak aku kayak buah di kemalam alahan mereka aku nih tagil Tuhan benar sudah. Nah kata kawan itu karena kau beralasan Tuhan itu nah dasar kadihindak juga menggawi. Tetapi kalau bertobat hubungannya dengan manusia, nang 3 itu ditambahi minta halal, minta ridho, amun tak ambil baturang bulikakan. Itu Pak. Kalau kita takuya orang, dosa toh. Tahina orang, tasambat orang.
Amun inya kada maridai, cukup satu dosa itu mendaftar masuk neraka. Terus sebanyak satu itu sebagai proposal minta aku Tuhan buat ke neraka aja sudah. Nah. Lalu Imam Nawawi, amun kita Yesidin min bamaafan, minta halal, minta rida, menyambet kita lawan nang kita sambutnya itu kerjadinya memaafkan tamparnya kita napa ikam menyambeti aku, menguyai aku, makan nasi gangan ikam ke aku guring di rumahku juga, nangku pakai pakaianku juga, dah bawa tempilingnya, amun disambet lah ada usaha di sini bersambatan itu, cukup bersalaman aja, salaman. Ini baiknya bersalaman. Berilah adalah minta halal, minta dah, habisakan semuanya. Itu. Jadi jendang sekongnya hutangnya dibuatlah ya. Amun dihabisakan semuanya terbuat ke hutang, berilah sebenarnya kada hutang tinggalnya. Itu daripada guyun benar aja. Itu syarat tobat. Oh, alamat orang yang bertobat. Satu, ijtinabul haram. Menjauhi daripada nang haram, baik perbuatan, baik perkataan, baik makanan, baik minuman, amun haram kada digawinya. Lalu kan manusia itu apabila sudah kada menggawi nang haram, wara ngarannya, wara. Kada mesti pang wara atau begundul. Itu ya warak selindu ya begundul aja. Tapi halal kawat haram popot kada kawa itu. Warak. Orang tuh monjon, tak dapat luka orang di palatan, dibengkit. Banyak kayak ulihan. Lumpak kepala iwak. Ini kada betubat kalau minta gawian haram. Boleh ke rumah dimakan, makan haram. Ya kan? Bapandir, jangan sampai nang jadi haram. Berdusta haram jangan. Orang menguya orang, tapi kita mendengarkan, jangan juga itu. Karena kalau kita mendengarkan orang menyambati orang, bersekutu ngarannya, bahaup dosanya. Itu akan membawa petaka bilanya mati labar. Kan sudah terpedakan. Tuh kita tuh bila hari raya sehari berdahulu datangan ke kubur arwah bapa, arwah mama, membawa dia muntah itu, anda yang nyiur. Kenapa? Karena itu mengias. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat, inna hadzaini fi qabrihima yu'adzabani. Saudara-saudara, tahukah kalian, nih orang berdua dalam kubur ini disiksa Tuhan. Nah, kan? Karena lidah badan binasa. Salamatul insan fi hifzil lisan.
Kalau mau selamat, jaga lidah. Peribahasa orang bahari, jangan beres bani hanang batakar, jangan asam acan hanang betimbang. Gitu. Pamandiran ditakar-takar, ditimbang-timbang juga, jangan daging andak ditawing andak di hati. Mun hendak bepanir banganga dahulu. Berpikir hanya berucap. Orang nang tobatnya itu tak. Ijtinabul haram. Menjauhi makanan haram, minuman haram. Karena haram itu mengajak kembali mengerjakan dosa. Bebulik pulang. Sebab modal nang dibuat ke dalam parut haram. Ya ka orang tuh besi sepeda motor. Bila sepeda motornya itu bensinnya murni asli, kada bercampur nang apa-apa, biar buruk jalan aja. Nah, kayak itu nih, biar Tuhan jalan aja, taat aja ibarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila bahan bakarnya itu makanan, maksudnya bensin kalau kap sepeda motor, buat banyu, biar sepeda motor hanyar. Amun bahan bakarnya banyu, bapangsar menghidupi, paluh leher dan mau hidup. Juga makanan yang haramnya itu hendak dibawa taat, kada mau, kada mau. Dulu biar aku menyusul aku enak. Satu, alamat orang bujutogan cintaan menjadikan. Dua, nuntut ilmu. Karena ilmu itu ada bekal menyelamatkan kita, sehingga Nabi banyak sekali mengangkat tentang kelebihan kebaikan nang nuntut ilmu nang maji. Dua, tanda orang nang dikasih cinta Tuhan dan bertobat kepada Allah. Pertama, menjauhkan diri dari hak. Dua, memberi dirimu cakal. Ketiga, walau dari kadang lagi menggawi dosa. Kemarin belali sama tahu memakan susu itu kasus pintil susu inian. Tahu lagi kan? Kayak itu lah. Sudah bertobat Allah, kadang lagi menggawi dosa. Sama bandingnya mudah kalah daripada dosa. Bukan kayak apa dah pun sama langsung keluar di bimbingan itu dibukakan kamu bagi sama coba orang yang bertobat. Dia pasti macam nifal pada macam syirik. Ya, karena itu sendiri bahwa jadi kalau bicara minggu akan datang tentang syirik sudah dan kita semua lagi jadi mudah bakal bahwa taala lebih kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq li aqwamit thoriq.